Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa fase kita Pak kata Rasulullah? Ada berapa fase kita? 5 fase. Jangan lupa ini ya. Sejak saya diutus kata Rasulullah, ini start. Sejak umur Nabi Muhammad 40 tahun beliau dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kalian semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama ini lamanya 23 tahun. Fase nubuah, yang memimpin umat adalah Nabi. Setelah itu Nabi meninggal, masuk fase kedua. Nah fase kedua ini lamanya 30 tahun. Umat Islam dipimpin oleh para khalifah sahabat Nabi selama 30 tahun ya. Selesai fase kedua, umat Islam masuk kepada fase yang ketiga. Dan ini yang paling lama ya, 1227 tahun. Ini fase kekhalifahan yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini sudah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ini sudah selesai ini. Nah 3 fase ini 1, 2 dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Peradaban tertinggi dunia hari itu kiblatnya kepada Islam. Orang Pak minder kalau belum pandai bahasa Arab. Orang belum menganggap maju kalau belum pernah ke Arab. Sampai begitu ya. Orang belum dianggap ngerti dunia, melek teknologi kalau mereka belum mengerti Islam. Jadi semua orang menggalakkan anaknya belajar Islam, belajar Arab dan sebagainya. Taib, 1, 2, 3 ini Islam mendominasi dunia. Nanti fase kelima kata Rasulullah, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Fase kelima ya. Ini fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah, konsep kenabian. Persis seperti fase kedua. Jadi fase kelima persis banget dengan fase kedua. Kaum muslimin, ini juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Quran surat 24 ayat 55. Berarti ini dalam Al-Quran ada, di hadis ini ada. Sekarang setelah khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah runtuh, kita berada di fase tergelap. Kan itu yang kita bahas dulu ya. Fase terburuk, fase yang paling penuh ujian. Fase ini fase keempat, yaitu fase kediktatoran. Ciri khas fase ini Islam tidak memimpin, dan para pemimpin di negeri Islam adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang jahat dan kejam kepada Islam dan ulama. Bapak lihat bagaimana di Arab Saudi saja yang penegak syariat katanya, sejak Muhammad bin Salman yang pegang peranan. Bapak lihat brutalnya pemerintahan Arab Saudi hari ini, ya kan? Khatib syekh sedang khutbah, dicekek kayak gini, diseret Pak di depan jamaah sedang khutbah. Sekarang ribuan dai, ulama, syekh, ustadz, guru-guru ngaji pun diperlakukan hina dan dimasukkan ke penjara karena mereka mengkritik kenapa Arab Saudi sudah jahiliyah. Dengan kritikan yang paling ringan saja selesai dia Pak masuk penjara dengan cara yang sangat-sangat hina. Itu terjadi di fase ini cuma. Dan bahkan sekarang Arab Saudi dengan resmi mengatakan menolak semua hadis sahih. Semua hadis sahih. Maka berarti syariat Islam sudah tak berlaku lagi di Arab Saudi. Karena syariat Islam banyak dibangun di atas hadis-hadis sahih. Dan bahkan 1,5 bulan yang lalu Muhammad bin Salman berkata, Arab saya pastikan 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru. Eropa baru. Jadi jangan berpikir Arab seperti zaman dulu yang menjalankan Islam. Enggak ada. Semua kejahatan yang ada, semua dosa, semua maksiat, semua mungkarat yang ada di Eropa akan ada di Arab. Ini sumpahnya Muhammad bin Salman di hadapan seluruh utusan negara-negara Teluk dan negara-negara Timur Tengah. Arab ke depan akan menjadi Eropa baru 5 tahun ke depan. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, inilah fasenya, fase kediktatoran ya. Di penghujung fase ini, dan kita berada di sini sekarang ya. Yang pertama akan terjadi tanda besar kiamat yang pertama di penghujung fase keempat. Apa yang pertama Pak? Lupa. Dukhan. Dukhan ini sekarang saya simpulkan 2 penyebab terbesarnya. Mana yang salah satu di antara duanya Allahu alam. Penyebab dukhan yang pertama kalau dalam versi ayat yaitu hantaman meteor menabrak bumi. Meteor inilah yang akan menimbulkan, dalam hadis juga menimbulkan dukhan. Ternyata
Perang dunia ketiga juga akan menimbulkan akibat seperti dukhon, karena pelepasan bom-bom nuklir yang akan menimbulkan kemusnahan kepada seluruh teknologi dan bahkan peradaban manusia. Bapak Ibu, bisa juga perang dunia ketiga, karena perang dunia ketiga ini pasti terjadi, karena ada hadisnya juga. Perang dunia ketiga atau meteor, mana satu di antara dua ini akan menimbulkan dukhon. Sekarang kita sedang di sini. Bila benar kisah pertempuran yang hari ini sedang berlangsung di Rusia melawan Ukraina, bila benar ini adalah awal perang dunia ketiga, seperti kata Ratu Elizabeth, welcome, ya, selamat datang perang dunia ketiga. Jika ini benar, maka dukhon berarti disinilah dia, tak lama lagi. Sementara syarat terjadinya hantaman meteor sudah dibuat oleh Arab Saudi hari ini, mendatangkan penyanyi-penyanyi dari seluruh dunia, mengadakan gala-gala konser-konser musik, dan juga mabuk-mabukan, minum-minuman khamar dengan terang-terangan terbuka, dibuat oleh Arab Saudi hari ini. Bila itu terjadi, kata Rasulullah, Allah akan hantamkan hantaman dari langit kepada kalian, meteor. Dan ini sudah dibuat oleh Arab Saudi. Jadi saya tak tahu nih, mana di antara perang dunia tiga atau meteor yang akan menimbulkan dukhon. Sampai di sini Bapak Ibu paham tidak ya? Saya yakin Bapak Ibu paham, cuma nggak kuat saja dengarnya. Betul Pak? Tak kuat dengarnya. Kenapalah saya dengarkan pengajian Buya ini pagi ini ya. Nggak tenang lagi jantung saya sekarang. Lemas tulang saya. Saya rasa-rasanya, betul gitu Pak? Harusnya saya di rumah aja tadi ini. Biar saya nggak tahu. Bapak mau cari tenang sementara atau cari tenang abadi? Kalau cari tenang abadi, duduk di sini. Karena Bapak akan melakukan action saya berikutnya adalah ini, itu yang benar langkahnya Pak. Action saya adalah begini, begini. Setelah dukhon, semua teknologi berakhir. Imam Mahdi di mana munculnya? Di tengah-tengah perang dunia ketiga. Imam Mahdi nanti bergabung dengan kekhalifahan yang diumumkan di Baitul Maqdis. Setelah dia dibaiat, dia dibawa untuk menaklukkan seluruh Arab dan menaklukkan Persia, kembali ke Baitul Maqdis dan memimpin. Saat itu Islam memiliki kekuatan yang nyata. Barulah Barat merayu-rayu Islam untuk bergabung menyerang blok timur. Nah, perang dunia ketiga berakhir dengan kemenangan yang sangat telak. Umat Islam menjadi pemenangnya bersama dengan Barat. Tapi sayang, Barat mengklaim ini adalah perang salib yang dimenangkan oleh orang-orang salib. Di sini terjadi peperangan perang dunia keempat, tapi sudah senjata manual. Yang memimpin adalah Imam Al-Mahdi. Dan Bapak Ibu, di fase kelima, Pak, dunia bagaikan dalam surga. Di fase kelima, dunia bagaikan dalam surga. Cuma sayang, di fase kelima kita para laki-laki hampir-hampir sudah jarang ditemukan lah. 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 wanita. Pada kemana kaum laki-lakinya? Pada kemana kaum laki-lakinya? Kaum laki-laki di penghujung fase keempat banyak yang meninggal dunia karena peperangan. Perang dunia ketiga akan menyedot banyak nyawa. Ya, perang. Di Indonesia akan perang nggak kira-kira? Saya tidak mau Pak. Tapi kalau terjadi mau tak mau harus dihadapi. Betul tak? Saya tak mau. Saya ingin kehidupan walaupun seberat ini seperti ini aja lah. Tapi kata Rasulullah, konsep pembahasan ujung fase keempat tidak lepas daripada pertempuran dan peperangan, dan ini mematikan. Perang itu kan antara membunuh dengan dibunuh ya Pak ya. Apalagi perang dunia ketiga. Apalagi perang dunia ketiga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, umat Islam tak boleh ikut-ikutan perang, tak boleh, kecuali dipimpin oleh sang Imam Al-Mahdi. Kalau tak boleh ikutan perang. Kita sabar. Sekarang sabar. Bahkan kata Nabi, ini kirim-kiriman rudal sekarang ini Pak, di daerah sekitaran Irak. Nabi kan berkata, dan udah diumumkan ini, perkataan Nabi ini sudah diumumkan oleh George Bush. Apa kata Bush? Di depan Gedung Putih, satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Dan Rasul berkata, nanti di akhir zaman setelah Sungai Efrat mengering di Irak, Sungai Efrat mengering sejak tahun berapa Pak sampai hari ini di Irak?
sejak 2013 sampai hari ini Sungai Efrat kering total sudah, yang dilewati oleh yang melewati negara Irak sudah kering total. Bush sudah mengumumkan, satelit Amerika sudah menemukan gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, dan ini akan muncul karena sebuah hantaman. Tak tahulah ini hantaman bom nuklir atau hantaman meteor, gunung emas ini akan muncul. Munculnya gunung emas ini akan menyebabkan seluruh senjata yang dibawa oleh para lelaki sedunia diarahkan ke Irak, mereka perang di sana. Mereka perangnya bukan lagi di Ukraina, bukan lagi di Suriah, bukan lagi di Cina, tapi di Irak. Kenapa di Irak? Kata Rasulullah, munculnya gunung emas ini menyebabkan semua ketamakan lelaki sedunia datang membawa senjata mereka ke Irak. Mereka perang di Irak, setiap 100 orang yang berperang mati 99. Seluruhnya berkata, semoga satu orang yang hidup ya. Seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Bapak bisa bayangkan betapa banyak jumlah laki-laki yang akan mati di penghujung fase keempat. Bisa bayangkan Pak, mungkin yang tak akan ikut perang adalah yang memang betul-betul jalannya udah kayak gini. Ini nggak bisa ikut perang nih, udah kayak gitu jalannya, atau ini nggak bisa nih. Tapi yang masih bisa jalan dengan lancar, dengan mereka akan bisa diandalkan. Dan bahkan kata Rasulullah, kalau nggak gabung dengan Al-Mahdi, murtad. Apa pilihan kita Pak? Gabung. Lagi pula di fase keempat ini akhir-akhir jihad terbuka, karena fase kelima udah nggak ada jihad lagi Pak. Akhir-akhir pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah di penghujung fase keempat. Itu bersama Imam Mahdi. Setelah itu nggak ada lagi jihad. Ini fase nggak ada perang. Jangankan perang, jangankan tawuran, 2 orang lelaki kelahi saja nggak akan ketemu nanti di fase kelima ini. Saking amannya dunia. Binatang buas pun Allah jinakkan. Binatang berbisa saja Allah cabut bisanya. Wanita bisa jalan kaki seorang diri ke Mekah melaksanakan ibadah haji, pulang seorang diri tanpa muhram, tanpa rombongan, aman saking amannya. Kekayaan melimpah ruah, tidak ditemukan satupun orang fakir yang kelaparan yang bisa diberikan bantuan. Bahkan saat itu zakat, infak, wakaf, sedekah, hadiah semuanya ditolak oleh manusia karena hidup sangat makmur. Fase kelima ini fase yang kebalikan habis dengan penghujung fase keempat. Tapi sayang laki-laki jumlahnya 1 berbanding 50. Bapak-bapak yang hari ini semangat untuk poligami, silakan lanjutkan nanti di alam barzakh. Kalau bapak serius, tunggulah fase kelima. Nikmati poligaminya di alam barzakh. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, kita kembali. Jadi di sini banyak menyedot para lelaki berpindah secara paksa ke alam barzakh. Jika perang dunia ketiga gerbangnya adalah Rusia dan Ukraina ini, maka saya katakan dari sekarang ayo kita action dari sekarang, dan jangan mikir lagi. Dan itu terserah bapak. Saya sekarang ini hampir mirip dengan Nabi Nuh yang membuat kapal di atas gunung. Saya ngajak, tapi tidak ada yang datang. Saya ngajak, tak ada yang datang. Nanti kalau sudah datang hujan lebat, petaka terjadi, orang-orang menyesal. Kenapa saya dulu tak mengiyakan? Kenapa saya dulu tidak mempersiapkan diri, tidak bergabung? Kenapa? Satu-satunya orang yang mendengarkan ini Pak Yudi dengan Bu Yeni. Mereka yang segera mengiyakan 2 tahun yang lalu, segera datang bergabung, walaupun kehidupan tetap berjalan di sini, mencari nafkah tetap jalan di sini, ya. Dan tidak ada yang terganggu. Toh yang di sana terawat dengan baik, termanfaatkan juga untuk amal soleh dan sebagainya. Beliau sudah bergabung di pesantren kami Pak, di Sari Laweh. Saya mengatakan tidak harus ke pesantren kami ya, karena saya juga tidak sanggup menampung bapak ibu semua. Tapi cari tempat yang sesuai dengan kata Rasulullah. Sebaik-baik orang beriman yang selamat di akhir zaman adalah yang membawa dirinya, membawa keluarganya, membawa hartanya ke daerah perbukitan. Jangan gunung. Nabi tidak mengatakan gunung, tapi perbukitan. Di akhir zaman. Maksudnya apa? Bapak, setelah perang dunia ketiga atau meteor, dukhon pun muncul, ya. Menyusullah setelah itu tanda besar kiamat nomor 2, yaitu munculnya Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal. Dajjal muncul di tengah-tengah kehidupan manusia sudah di puncak putus asa. Manusia sudah mengalami kelaparan yang menyebabkan banyak kematian.
Karena lapar saja orang tak terkira banyak mati, Pak. Binatang, hewan ternak mati. Karena setelah Perang Dunia Ketiga atau hantaman meteor, iklim mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Panas melanda dan mencengkram seluruh dunia, Pak. Kekeringan di mana-mana, kelaparan yang tidak terkira-kira. Saya tahu Bapak sudah mengetahui ini, maka tidak akan saya perpanjang. Tapi kemunculan Dajjal adalah oase yang sangat dinantikan oleh manusia. Sebab Dajjal datang membawa gunungan makanan di tengah-tengah manusia di puncak kelaparan. Dan Dajjal mengatakan, saya bagikan makanan ini kepada yang beriman kepada saya. Yang beriman kepada saya sujud. Maka banyak 2/3 manusia sujud kepada Dajjal ketika Dajjal datang. Karena Dajjal datang membawa gunungan makanan. Bagi yang belum percaya, minta Dajjal membuktikan tanda ketuhanannya. Kalian mau apa yang saya buktikan? Kami sudah lama tidak dituruni hujan. Tanah-tanah mati dan tanaman mati, coba kau turunkan hujan. Maka Dajjal menunjuk langit, langit pun membentuk awan, kemudian diturunkanlah hujan. Daerah yang kering dituruni hujan itu langsung subur, tumbuh rumput, tumbuh tanaman, hewan ternak yang tersiram oleh hujan, sementara dia sudah tulang belulang, kembali tumbuh bertumbuh menjadi daging dan membungkus badannya, lalu menjadi gemuk dan dia berdiri, semuanya berbicara dengan bahasa binatang. Orang-orang mulai terkesima, ini benarlah Tuhan. Tapi masih ada yang belum percaya, Tuhan itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal pun mengarahkan tunjuknya kepada kuburan. Semua yang ada di kuburan bangkit, langsung mendatangi keluarganya. Saya telah dihidupkan kembali wahai istriku. Dia adalah Tuhan kita yang sesungguhnya, mari kita sujud menyembahnya. Saya telah dihidupkan kembali wahai suamiku. Ayah telah dihidupkan kembali wahai anakku. Ibu telah dihidupkan kembali. Wahai ibu, lihatlah Ananda telah dihidupkan kembali, itulah Tuhan kita. Ini kata yang bangkit dari kuburan, mendatangi keluarganya langsung. Kata Rasulullah, ketahuilah, yang bangkit itu bukan manusia yang dulu mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam bentuk manusia yang pernah mati dan dikuburkan di sana. Jadi biar Bapak tahu, Dajjal muncul paling lama 2 tahun setelah Dukhon. Paling lama, Pak. Barulah Dajjal muncul. Dan kemunculan Dajjal ini di puncak keputusasaan manusia. Dajjal akan datang ke tengah-tengah seluruh kehidupan orang yang ada di kota-kota. Saat Dajjal memasuki kota-kota, mayoritas penduduk manusia yang ada di kota-kota itu sujud menyembah Dajjal. Kecuali orang-orang beriman yang tegas untuk mengurung dirinya dalam rumah, mengurung istrinya dan anak-anak gadisnya, anak perempuannya, diikat mereka dan seterusnya. Mereka lah yang selamat dengan membaca surah Al-Kahfi sampai Dajjal pergi. Kalaupun lalu lalang antek-antek Dajjal, kaki tangan Dajjal, tentara Dajjal, pengikut Dajjal mencari orang-orang untuk diseret ke depan Dajjal, rumah orang beriman yang ditutup pintunya, ditutup jendelanya, dan di rumahnya diikat kepada ibu-ibu dan wanitanya, baca surah Al-Kahfi, rumah itu akan digaibkan oleh Allah sehingga tak nampak oleh pasukan Dajjal ini. Seperti Allah menggaibkan pemuda Kahfi dalam perut gua. Walaupun lalu lalang orang mencari mereka tak nampak, maka yang melakukan ini di akhir zaman, Allah akan lindungi dia. Pertanyaan saya adalah, wahai Bapak Ibu, kenapa Dajjal cuma datang ke kota dan Dajjal tak mau datang ke desa-desa? Karena pengumuman kedatangan Dajjal itu telah diumumkan secara sempurna dan utuh oleh antek-antek kaki tangan dan tim sesnya Dajjal itu beberapa waktu sebelum Dajjal datang. Dajjal akan datang, akan masuk. Ini kota apa namanya kita? Cirebon. Cibubur, ya, Cibubur ini kota kan, ya, desa. Kelas kayak gini masih dikatakan desa. Kalau Jabodetabek seluruhnya ada kota, ya enggak apa-apa. Desa jadilah desa, saya terima aja, enggak apa-apa. Biar aman, enak makan paginya setelah ini. Bapak Ibu, mau desa, Dajjal ketika datang di tengah alun-alun di pusat kota, langsung orang-orang yang ada di dusun, di kampung-kampung, di desa-desa, termasuk dari Cibubur ini, akan sampai ke titik di mana Dajjal akan muncul. Ngapain mereka? Untuk mendapatkan makanan dan menyaksikan ketuhanannya Dajjal. Wahai Bapak Ibu, kenapa Rasulullah menyuruh kita jauh dari kota? Pertama, di kota kehidupan yang super panik dalam kelaparan, orang akan brutal, gelap mata, Pak. Tetangga-tetangga yang tidak beriman akan nggak peduli, dia akan bunuh sana, bunuh sini, rampok sana, rampok sini untuk mendapatkan makanan. Sekarang minyak aja baru sedikit kasusnya udah panik apa orang sekarang, ya Pak ya, duit masih ada nih.
Sekarang nanti Pak, duit emas pun segini-gini emasnya, Bapak mau beli makanan, tak ada makanan itu masalahnya. Apa makan minum kami saat itu ya Rasulullah? Untuk orang beriman, makan minum mereka hari itu adalah zikir. Berkat iman dan amal soleh mereka di masa-masa tenang, saat mereka berzikir di masa lapar, zikir itu akan mengenyangkan mereka. Tapi cuma orang beriman yang zikirnya bisa mengenyangkan itu. Orang-orang awam coba berzikir tambah litaknya, bakal tambah lapar dia. Jadi Bapak, kita kembali kepada pembahasan kita. Kenapa? Jadi nanti ketika Dajjal masuk kota, kaki tangannya berkata, Tuan, sesungguhnya ada suatu kampung di daerah perbukitan Anu yang hidup mereka sekarang ini subur. Makanan mereka terjamin, air mereka mengalir. Tapi isinya semua adalah orang-orang beriman yang tidak percaya dengan engkau. Dajjal berkata, tunjukkan saya tempatnya. Ditunjukkan, Dajjal pun menawarkan diri, sayalah Allah yang selama ini kalian sembah. Apa kata orang-orang beriman di kampung itu? Tidak, demi Allah, engkau adalah Dajjal dan kami tidak beriman dengan engkau. Dajjal pun mencak-mencak, mengamuk dan hentakkan kakinya ke tanah. Dajjal pergi dalam keadaan kesal. Ada kampung orang-orang beriman isinya. Apakah itu enggak isyarat Pak? Dan mereka di daerah perbukitan. Apakah itu enggak isyarat isinya itu? Isyarat dari Rasul, hendaknya orang-orang beriman yang soleh-soleh, taat-taat, buatlah perkampungan di hari-hari genting untuk persiapan ke sana mereka mengungsinya, ke sana mereka eksodusnya, dan persiapkan di kampung itu rumahnya, kesiapan hidupnya siapkan di sana. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika manusia kekeringan, kelaparan, Allah menjawab dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Kalaulah penduduk kampung-kampung, Qura itu jamak dari Qaryah itu kampung. Kalau kota Madinah bahasa Arabnya. Ya. Kalaulah penduduk kampung-kampung, kumpul semuanya orang-orang beriman di dalamnya. Wattaqau, dan mereka semuanya menjalankan agama Allah di dalam kampung itu. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Pasti rezeki melimpah dari langit kami turunkan, dari bumi juga kami munculkan untuk kawasan kampung itu. Apakah ini bukan juga sebuah petunjuk yang nyata? Kenapa saya ngajak Bapak Ibu, yuk gabung dulu ya. Kalau sekarang saya nggak ngajak lagi. Yang mau silakan, tapi saya nggak ngajak. Tafadhol, datanglah. Kang Usep, mana Kang Usep di sini? Ada Kang Usep. Nih Kang Usep. Capek apa Kang Usep mempublikasikan? Capek beliau mengajak. Ayo sekarang saya katakan, Kang, biar yang beriman saja yang datang. Nggak usah kita publikasikan. Udah dikapling-kapling oleh beliau. Ibarat Allah yang kami muliakan. Udahlah saya katakan, Allah akan pilih hamba-hambanya saja yang akan gabung dengan kita. Tugas kita udah selesai. Saya udah nyampaikan pada umat, dan umat sudah tinggal memilih. Sekarang bukan lagi mikir, tapi langsung buat. Kalau masih memikir, tafadhal, nggak ada masalah. Tetapi jangan menyesal ketika yang tinggal di kota-kota besar, mereka harus lari kemana. Kepanikan tidak terkira-kira. Perang dunia ketiga terjadi, dia harus sembunyi kemana? Dia harus menetap di mana? Bersama siapa? Duit Bapak yang banyak takkan berguna saat itu. Kerjaan Bapak, kantor Bapak yang hebat, semua fasilitas yang semuanya wajib ditinggalkan, karena semuanya juga tidak berguna. Hari ini kesempatan terakhir Bapak untuk melakukan persiapan itu. Hari ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu saja persiapan yang paling benar itu adalah amal soleh, keimanan, ketakwaan. Itu persiapan yang paling unggul nomor 1. Tetapi setelah itu persiapan fisik, tentu saja Bapak tidak boleh mengabaikannya. Seperti saya mengajak, sekarang Pak, uang dolar dicetak gila-gilaan, Eropa euro dicetak gila-gilaan, uang-uang dicetak oleh Cina gila-gilaan. Ini masa-masa terakhir, nanti uang kertas tidak akan berguna lagi, dicampakkan, orang kembali kepada emas dan perak. Hari ini Bapak masih ada waktu untuk membeli emas. Beli, simpan. Sebagian besarnya simpankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpanan itu di saat genting hidup kita bisa diminta, ya Rabb, cairkan sedikit dong simpanan saya, selamatkan saya dan keluarga saya. Itu bisa Pak. Bisa Bapak minta. Bapak masih ingat 3 orang lelaki yang terkurung dalam gua? Tabungan mereka simpankan kepada Allah, mereka sebut
Ya Allah tolong kami hari ini ya Rabb. Dicairkan oleh Allah Pak, terbuka, mereka semuanya selamat. Jadi tabungan kita bukan hanya kita nikmati di akhirat saja. Wahai Bapak Ibu, kita nikmati juga di kehidupan dunia ini di saat genting. Maka perbanyaklah tabungan. Sekarang tiap acara galang dana, tiap acara galang dana. Padahal itu cara Allah untuk Bapak memperbanyak tabungan akhirat. Tapi sayang, makin ke sini dari angkanya ancak-ancak bagus-bagus menjadi semakin kecil. Padahal harusnya firman Allah surah Ali Imran ayat 134, dalam keadaan sempit pun dia tetap menunjukkan gagahnya, dia menabung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahlul jannah, ahli surgaku. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, 5 menit yang lalu saya sudah dikasih kode bahwa waktu akan habis untuk kita menyampaikan kajian. Ya, baik Bapak Ibu, insya Allah saya tidak akan menzalimi Bapak Ibu ya sudah berencana buat aktivitas ini dan itu. Sekarang Bapak Ibu lakukanlah hal terbaik dan jangan lagi menunda-nunda. Tidak baik menunda-nunda. Nah, yang terbaik itu adalah Bapak persiapkan komunitas Bapak, silahkan buat. Yang dari Lampung, buat di Lampung komunitasnya sekarang. Buat orang-orang beriman di Lampung, kumpul di Lampung semuanya, jauh dari kota, jauh dari gunung, jauh dari tepian laut. Itu yang harus prioritaskan. Dan buatlah rumah di situ, buat rumah-rumah, kemudian angkat seorang pemimpin di sana, angkat seorang pemimpin di situ. Siapa pemimpinnya? Ulama. Minta seorang ulama ada di tengah-tengah komunitas Bapak. Ya, yang tinggal di Palembang lakukan hal yang sama, yang tinggal di Aceh lakukan hal yang sama. Dan maaf ya, saya kurang merekomendasikan Jawa. Terserah Bapak tersinggung atau tidak. Kenapa? Jawa begini sempit dan begini banyak kehidupan manusia yang akan saling berlomba. Bahkan kalaupun mereka dengar kampung, mereka akan serang kampung itu demi bisa mendapatkan kehidupan. Kalau di Jawa banyak orang-orang yang campur aduk, imannya nggak jelas. Ya, kalaupun Bapak akan pilih juga Jawa betul-betul yang daerah hutan, Pak. Tapi jangan tinggalkan kota, hiduplah normal di kota dulu. Udah benar-benar meledak bom nuklir, Bapak tinggal gabung di tempat yang sudah Bapak siapkan. Paham sampai di sini? Kota jangan ditinggalkan. Aktivitas Bapak, usaha, dagang, bisnis, segala macamnya jangan ditinggalkan. Rutinitasnya dikerjakan terus. Tapi kalau bom nuklir sudah diledakkan satu, yang lain menyusul, Bapak sudah tahu kemana Bapak harus merapat. Di situ sudah ada rumah Bapak. Di situ sudah ada orang-orang beriman yang juga punya kekeplingan, sudah ada rumahnya. Cuma saya sayangkan juga ya, ajakan saya ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengaruk keuntungan dunia. Mereka bisnis lalu tipu rakyat, sampaikan lalu tipu kaum muslimin. Ini yang saya sedihkan ini. Mereka jadikan pengajian ini untuk cari duit, bukan untuk menyelamatkan iman dan agama di akhir zaman. Ini yang saya pedihkan.